Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di kelas PWPB dengan Ibu Nisa. Apa kabar kamu semua? Tetap sehat selalu walaupun masih dalam pembelajaran di rumah. Apakah kamu siap untuk belajar? Jangan lupa siapkan ini sebelum belajar. Sarapan, berdoa, isi absen, aktifkan localhost-nya bila perlu, dan siapkan catatan. Yang perlu kamu perhatikan saat mulai belajar, simak baik-baik penjelasan yang Ibu berikan. Selalu terapkan rumus ATM. Ingat ya, amati, tiru, lalu modifikasi. Dan seringlah trial dan error. Selesai belajar, kerjakan worksheet, jangan lupa. Lalu tulis pertanyaan kamu kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Bergabunglah dengan grup untuk memperdalam pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis website. Apa sih jenis website yang akan kita buat? Kenapa harus ada belajar jenis website? Apakah kita sudah dapat menentukan jenis website yang nantinya akan kita bangun? Bagaimana bentuknya? Caranya gimana? Lalu, apakah yang kamu buat itu sedang populer saat ini? Oke, masuk materinya. Macam-macam website berdasarkan jenisnya. Maka dibagi atas yang pertama, sifatnya, platformnya, dan fungsinya. Mari kita masuk yang pertama, yaitu berdasarkan sifatnya. Maka jenis websitenya itu bagaimana? Ada dibagi dua, website statis dengan website dinamis. Bagaimana website statis? Yang pasti, memuat info. Isi websitenya hanya memuat info saja. Infonya selalu sama tiap hari. Jarang ada update beritanya, sehingga tidak diperlukan database. Yang website dinamis bagaimana? Kalau website dinamis biasanya dikelola oleh suatu admin dan diupdate secara berkala. Makanya kontennya selalu berubah hingga dibutuhkan database. Yang kedua, jenis website berdasarkan platform. Nah, ini ada 3. CMS, website builder, atau kode menggunakan HTML dan CSS. Jadi kamu nanti kalau mau bikin website, pilihnya mana yang baik? CMS yang bisa langsung digunakan. Contohnya itu ada WordPress. Nah, karena paling mudah dioperasikan, kamu nggak perlu belajar pemrograman karena bisa melihat tutorial yang beredar di internet ataupun YouTube. Yang kedua, website builder.
Yang ini nggak perlu juga harus ngerti coding. Nah, ini cocok kalau misalnya kita butuh membangun website dalam waktu singkat. Contohnya itu ada Site Builder, Weebly. Kelebihannya biasanya ada paket lengkapnya. Contoh kayak ada hostingnya, pilihan domain, hingga pilihan template-nya. Artinya kita cuma perlu mengganti konten sesuai yang dibutuhkan. Kalau yang ketiga yang pakai coding gimana? Nah, kalau yang pakai coding yang pastinya kita harus mengerti tentang coding dan pemrograman. Contoh menggunakan HTML dan CSS. Jadi, mau pilih model platform yang mana? Nah, yang ketiga, jenis website berdasarkan fungsinya. Berarti kalau ada fungsinya sesuai dengan tujuan pembuatannya. Apa saja contohnya? Ada bentuk blog seperti jurnal harian, e-commerce. E-commerce ini adalah toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Sensor ya. Lalu ada profil corporate, itu website perusahaan biasanya dibuat untuk menampilkan latar belakang sebuah perusahaan, kapan didirikan, siapa pemimpinnya, di mana posisinya, dan sebagainya. Instansi pemerintah juga hampir sama. Instansi apa, ada pengumuman penerimaan pegawai atau tidak. Organisasi, nah organisasi ini lebih spesifik lagi, organisasi bank bagaimana, apakah organisasi sosial, kemasyarakatan, atau partai ya. Komunitas, nah komunitas ini seperti komunitas berbagi ya, misalnya ada fans club. Fans clubnya dari BP, Blackpink. Komunitas dari Harry Potter. Nah, itu biasanya ada ya bentuk websitenya dengan ciri khas komunitas masing-masing. Ada pula yang terakhir media sharing sebagai bagi-bagi ilmu. Media sharing ini kalau misalnya kamu mempunyai hobi, nah itu bisa dijadikan sebagai media sharing. Hobinya foto, nah kamu sharing tentang foto. Hobinya masak, kamu sharing tentang makanan. Oh iya, tadi ketinggalan konten marketing. Nah, konten marketing ini bisa sebagai cara untuk mempublikasikan apa yang kamu jual. Contohnya, kalau misalnya ada website jasa pembuatan website, nah dia juga memberikan isi ataupun konten cara-cara membuat website, cara membuat domain, bagaimana dan seterusnya. Jadi, yang mana yang akan kamu pilih? Baik, Ibu ambil contohnya menggunakan CMS pada web host. Contohnya itu WordPress. Pada bagian dashboard kamu masuk seperti biasa. Nanti di bagian itu ada install WordPress ataupun yang menu 3. Menu 3 pilih bagian yang WordPress. Sama aja ya. Klik install.
Nah, di sini ada admin user dengan admin password, silahkan disimpan. Kemudian lanjut install. Nanti pada saat menginstal akan memakan lebih kurang 1 menit. Silahkan ngopi-ngopi dulu sampai selesai. Oke, lanjut. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, itu dapat digunakan. Berarti kita masuk ke go to configuration page. Nah, secara otomatis harusnya sudah ada di sini username dengan password. Dimasukkan salah, dimasukkan salah. Kalau sudah seperti itu, jangan coba berulang-ulang kali. Cukup sekali saja. Langsung pilih close your password. Kemudian masukkan emailnya. Nanti kamu cari di bagian email, bagian email ya. Nah, ini passwordnya. Kotak masuk ya, nanti ada di situ. Kamu klik saja di bagian reset password, diklik nanti baru kemudian masukkan password baru, lalu langsung login seperti biasa. Masuklah kita ke dashboardnya seperti ini. Sini sudah ada nama Wibunisa. Yang pertama kali kita atur adalah bagian settings, setting general. Di setting general ini nanti kamu ubah bagian namanya kalau mau diganti. Kalau tidak ya sudah, lanjut saja. Ini iklan ditutup, ini juga ditutup iklannya. Nah, ini dia set title-nya. Nanti ini Wibunisa itu akan muncul sebagai nama site-nya. Kalau mau diganti silakan. Tagline-nya mau Oke, next. Kalau sudah, save change-nya jangan lupa. Yang kita inginkan nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini dia landing page yang sudah dibuat selama berjam-jam. Coba di sini ada header, kemudian kamu bisa masukkan video, lalu ada slider foto di sini dengan beberapa informasi. Kemudian ada kontak person, kalau misalnya diklik, masuk ke WhatsApp-nya, nomornya. Kamu bisa coba nanti. Kemudian ada beberapa ini ya, apa namanya ini? Ya, begitulah. Lanjut. Visi misi, kemudian ada count-nya, berapa yang sudah dikerjakan, berapa yang sudah dibuat atau customers-nya. Lanjut ke our location. Ini seharusnya ini ada foto nih. Nanti kita lihat lagi. Oke. Balik ke general setting tadi. Berarti sekarang kita mau menambahkan Elementor. Elementor itu masuk di bagian plugin. Add new plugin. Nah, sini kita langsung cari yang Elementor. Kenapa Elementor? Karena ini banyak yang direkomendasikan oleh pengguna WordPress. Lebih lengkap. Ya, install now. Ya, kamu bisa balik lagi ngopi-ngopi. Oke, a few minutes later. Nah, ini sudah ada Elementor builder-nya. Klik activate. Setelah activate ini nanti kamu bisa menggunakan beberapa template yang ada pada Elementor website builder ini. Ya, salah satunya tadi yang contoh yang sudah Ibu tunjukkan.
Kalau kamu mau lebih profesional lagi, mungkin bisa dilihat contoh seperti ini, Mas Bro Web, Mas Bro. Nah, ini contohnya ada backgroundnya silahkan disiapkan backgroundnya, kemudian apa definisi dari webnya, ini bentuknya landing page ya, atau apa corporate ya, corporate website. Landing page cuma menampilkan informasi. Nah, ini dia. Sederhana sebenarnya, tapi menarik ya. Yang pasti jangan lupa untuk menambahkan kontaknya. Lanjut ke yang tadi. Nah, ini sudah selesai. Getting started. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita mau buat halaman baru. Halaman baru seperti ini, home, Pilot, home. Kita anggap aja halaman barunya itu home ya, satu halaman. Berarti yang ini ditutup saja, welcome-nya, makasih udah welcome. Masuk ke bagian page. Nah, ini page. Add new page-nya. Nah, kalau yang ini ada beberapa privasi sample page. Nah, ini kalau nggak diperlukan dibuang aja, dicampakkan. Tapi kalau kamu ingin menyimpan kenangan biar itu tetap ada, kamu boleh simpan. Tapi jangan lupa ditengok. Jangan terlalu sering ditengok lagi, karena itu akan menyakitkan. Sudah dibuang. Apply. Book action-nya. Move to bin. Nah, udah dibuang tuh ya, ini binnya. Kita buat baru berarti add new. Kamu harap bersabar ya. Ini memang ujian agak lama. Ujian kehidupan seperti itu. Jadi kamu harus bersabar, berdoa, berusaha, dan menunggu sampai waktunya tiba. Yang pasti kalau misalnya kamu pakai WordPress ini, kalau kamu kesulitan, kamu bisa cari itu tutorialnya di YouTube banyak. Nah, kamu bisa cari pakai kata Elementor, landing page, atau Elementor WordPress. Nah, ini udah berhasil pakai edit Elementor. Oke, next, ini ditutup aja karena ibu yang mau kasih tutorialnya. Kalau udah seperti ini, yang perlu diubah itu adalah di bagian ini kalau di preview masih kosong ya. Nih, langsung edit with Elementor. Ini page-nya kita ganti di page-nya dulu, home, lalu langsung edit with Elementor. Menunggu. Ya, menunggu itu adalah pekerjaan membosankan, tapi kamu harus sabar. Karena pada saat itu sudah berhasil, kamu akan merasakan Eureka, berhasil. Setelah tadi ngopi-ngopi, nah kita balik lagi. Nah, di sini tampilannya kita inginkan tidak seperti ini, maka kita atur di bagian ini paling bawah ini yang ada di sini, setting. Nampak ya, setting. Di bagian setting ini kita gantilah page layoutnya, itu bentuknya gimana? Elementor canvas. Ingat ya, ganti dulu bentuk Elementornya ini menjadi kosong. Ini
Ini ya. Jadi kalau udah seperti ini ngapain lagi, Bu? Nah, kalau udah seperti ini berarti kita buat namanya page header-nya. Berarti paling atas itu kita buat page header. Oh ya, sebelumnya kamu harus unduh dulu kalau misalnya mau buat sebuah website itu kamu harus persiapkan dulu bahannya. Kayak bikin kue ya, kamu harus ada bahannya dulu. Bahannya itu kamu bisa unduh berupa gambar-gambar, mana untuk header, mana untuk footer, mana untuk foto-foto yang diperlukan dalam pembuatan website. Itu dikumpul dulu satu folder. Nah, ini contohnya ya. Ada beberapa header, mapnya, order, kalau mau foto-foto, nah kamu bisa ambil sini. Yang mau, bagian tidak dipaksa. Lanjut kita masuk ke, kita lanjut ke sini. Berarti yang pertama kita mau bentuknya yang seperti ini ya. Tadi ini paling atas ada header. Supaya nggak terlalu repot, kita pakai yang template yang sudah ada. Berarti kalau ini kalau mau susun dari awal kamu bisa tinggal drag saja. Yang penting kamu tahu layoutnya apa. Tambah layoutnya bagaimana untuk satu slide ya. Kalau mau ditambah lagi, tambah lagi, pilih bentuk slide outnya. Yang mau seperti ini, yang dua side ya, ada dua side kanan kiri atau dua side kanan kiri atau seperti ini. Nah, itu terserah ya. Kita anggap aja kita itu tidak mau pakai yang ini. Berarti template. Nah, ini template ya. Nah, kalau misalnya mau dicari lagi di sini banyak, tapi biasanya berbayar pro ya. Kalau kamu mau pro, kamu bayar dulu. Kalau mau gratisan, nah di sini juga banyak. Contohnya, home page restoran, landing page hotel page, home studio, atau agency page. Nah, di sini kamu cari yang tidak ada tulisan pro-nya. Ingat ya, yang pro itu bayar dan itu tidak gratis. Contoh kita ambil yang landing page hotel page. Nah, yang pasti untuk menambahkan template ini kamu harus daftar dulu di library-nya, jadi akunnya library biasanya ya. Tapi kita dulu insert. Nah, connect to template library nggak bisa langsung pakai, kita harus daftar dulu, get started. Nanti kamu akan disuruh untuk mengisi. Nah ini dia, mengisi ya pendaftarannya. Sama. Nah, diisi seperti ini. Tapi kalau belum pernah, berarti kita create account, daftar lagi. Sign up, create account, oke. Oke, sukses. Berarti nanti kamu tinggal login. Connect. Kalau mau mengganti template-nya lagi, nanti oke ya, tinggal connect-kan saja, nggak perlu lagi repot-repot. Karena hidup itu tidak perlu repot, ya. Tadi sudah terconnect, berarti kita tinggal pilih. Menunggu lagi sebentar. Ini tampilannya yang akan kita gunakan, ada logo, ada header, ada apa di sini, kita lihat lagi. Banyak ya. Ibu nggak bisa
template-nya nggak bisa di langsung aja insert. Nah, jadi yang sudah di-insert seperti ini tinggal diedit saja. Logonya apa? Misalnya gambar apa yang mau dimasukkan atau gambarnya mau diganti. Nah, ini tinggal diubah ya. Biasanya setelah kopi-kopi makan-makan dan ini hasilnya. Ini bisa dilihat beberapa elemennya. Nah, sudah diganti. Yang pertama untuk judul. Jadi kalau misalnya ingin merubah, tinggal diklik elemennya, nanti akan ubah juga propertiesnya. Jadi berhubung koneksinya agak lambat, jadi makanya ibu bikin open saja. Ini title-nya. Lalu untuk icon untuk sosial media, nanti kamu bisa tambahkan beberapa sosial media yang kamu pilih dengan berdasarkan ikonnya. Silahkan dilihat di bagian properties ini. Jadi setiap kamu ubah, kamu perhatikan properties, kemudian di bagian bawah jangan lupa untuk update atau preview. Ini bagian paling bawah, jangan lupa klik update untuk mengupdate-nya, untuk melihat hasil tampilannya. Nah, pada saat kamu klik ikonnya, di sini ada beberapa ikon, tinggal diklik, kemudian ditambahkan linknya. Ikonnya juga bisa diubah sesuai dengan yang info. Di header, ini kamu bisa klik kanan saja, langsung ke section layout-nya. Section layout, nanti akan muncul untuk mengganti gambar background. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya untuk menambahkan gambar, silakan kamu pilih gambar mana saja yang ingin digunakan supaya nggak bolak-balik. Tinggal dipilih gambarnya. Jadi semua gambar itu langsung dipilih aja, langsung di-upload file, kemudian pilih gambar mana saja, langsung upload sekaligus. Jadi select files. Nah, ini bisa dipilih sekaligus beberapa gambar yang diinginkan, lalu klik open saja. Nanti untuk beberapa saat akan di-upload ke sini. Nanti kalau sudah selesai, bisa langsung dipilih media library-nya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, pilih salah satu, kemudian pilih insert media. Ini saya push. Kemudian pada bagian bawah, nah ini call me atau contact me, kita punya sintaks untuk menghubunginya bisa langsung ke WhatsApp. Diklik call me ini. Nah, ini untuk teksnya bisa dilihat di sini. Nomor WA-nya bisa diubah. Kemudian untuk teksnya itu bisa diedit lagi. Misalnya ini nanti akan muncul, saya tertarik untuk bergabung, Mbak. Atau saya ingin ikut penawaran ini, Mas, dan sebagainya. Atau bisa juga bentuk yang ini langsung teksnya hi. Nah, ini dia. Langsung di copy ke linknya. Nah, untuk yang ini langsung edit, pilih gambar tadi, ganti gambar. Ini untuk pengaturan boleh diatur sendiri bagian perataannya mau kanan kiri atau diberikan caption. Captionnya mungkin bisa ditambah di sini contohnya. Caption ini bisa diedit di bagian penambahan gambar image yang tadi. Jadi mungkin bisa balik lagi. Hampir sama ini. Nah, untuk read more, kalau misalnya kamu mau menambahkan page baru, kamu bisa klik read more, lalu ditambahkan page barunya lagi. Mau bentuk apa? Kalau tidak, ini disilakan dikosongkan saja supaya tidak masuk ke link baru. Untuk menampilkan video, nah ini juga hampir sama prinsipnya seperti menambahkan tadi, menambahkan gambar, tinggal diedit, masukkan linknya juga.
ambil YouTube channel Anda, kemudian masukkan alamat di sini, masuk alamat linknya, ambil linknya di sini. Bisa diatur untuk option play-nya, autoplay atau play on mobile. Begitu seterusnya, silahkan diubah aja propertiesnya sesuai dengan yang kamu tampilkan. Nah, ini juga bentuk timeline ataupun ikonnya. Jangan lupa untuk menambahkan copyright ataupun address kontak lokal website kamu yang dibutuhkan atau sesuai dengan permintaan. Baik, begitu sampai yang untuk hari ini. Silahkan beri tanggapan kamu dan beri komentar di kolom komentar.